diampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dimaafkan segala kesalahan kita, kekurangan kita, ketidaksempurnaan kita, dan juga ketidakhusyuan kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islam kita, seluruh amal ibadah kita, yang kemudian dengan rahmat dan kasih sayangnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksanya, dari azabnya, baik siksa kubur, apalagi siksa neraka. Dan kemudian dengan rahmat dan kasih sayangnya, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga bersama keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat. Amin. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta nikmat-Nya yang tidak dapat kita menghitungnya. Terutama sekali nikmat Islam yang alhamdulillah masih tertanam di dalam diri kita masing-masing. Maka kewajiban kita menjaganya, merawatnya, memeliharanya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kalau mati dalam keadaan beragama Islam, insyaallah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apabila mati di luar agama Islam, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguhnya orang-orang kafir, baik dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik, tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jaza balasan atas mereka yang di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, kata Allah, melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita hingga hari ini, dan juga di bulan Ramadan tahun ini, bulan yang istimewa, bulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bulan dengan segala keutamaannya yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya, dan bulan yang dirindukan
diinginkan, diidam-idamkan oleh orang-orang soleh yang merindukan surga, yang ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira dan menyampaikan kepada para sahabatnya pada waktu itu, ya, akan kedatangan bulan Ramadan dan sekaligus akan keutamaan-keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. Di antaranya hadis yang dari Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun barakah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, bulan keberkahan. Yaksakumullahu fihi fayunzilu rahmah. Utamaan lain disebutkan oleh Rasulullah, di mana pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengunjungi kalian dengan menurunkan rahmatnya. Wa yahuttul khotoya, mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa yastajibu fihi du'a, mengabulkan doa-doa kalian. Yanzurullahu ila tanafusikum fihi wa yubahi bikum malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat berlomba-lombanya kalian di dalam bulan yang berkah ini. Kemudian Allah banggakan kalian di hadapan malaikatnya. Ada beberapa kondisi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan hambanya yang beriman, ya. Yang pertama diantaranya adalah ketika bulan Ramadan. Kemudian ketika wukuf di padang Arafah, jamaah haji yang wukuf di padang Arafah itu dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan malaikatnya. Dan yang kedua ini, ketika di bulan Ramadan. Di antara di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan orang yang beriman di hadapan malaikatnya ketika di bulan Ramadan. Fa'arallaha min anfusikum khairan. Maka perlihatkanlah kepada Allah, tampakkanlah kepada Allah min anfusikum, dari diri kalian, khairan, kebaikan. Jangan sampai sudah dibanggakan di depan makhluk yang Allah sucikan, malaikat, kemudian ya jelek yang dibanggakan ini. Maka kata Rasulullah, fa'arallaha min anfusikum khairan. Maka tampakkanlah, perlihatkanlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kalian kebaikan ketika di bulan Ramadan ini, di mana Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Fa inna syaqiyu man hurima fihi rahmatullah. Maka sungguhnya kata Rasulullah, orang-orang yang merugi, orang-orang yang sengsara adalah orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah di bulan yang penuh dengan barokah ini. Ini salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan dengan penuh kegembiraan, ya, kepada para sahabatnya pada waktu itu ketika datang bulan Ramadan. Sehingga berkata ulama kita, Syekh Abdullah bin Baz rahimahullah, mufti Saudi pada waktu itu, aku tidak mengetahui, kata Syekh bin Baz,
ada amalan-amalan khusus, ibadah-ibadah secara khusus ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Aku tidak mengetahui. Kecuali katanya rasa gembira, rasa senang, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disampaikannya umurku pada bulan Ramadan. Karena disampaikannya pada bulan Ramadan. Aku tidak tahu, kata Syekh bin Baz, ada amalan-amalan tertentu, ada amalan-amalan khusus atau ibadah-ibadah khusus ketika menyambut datangnya bulan Ramadan. Seperti yang kebanyakan oleh dilakukan bagian kaum muslimin, ya. Ada yang mandi besar dulu, ya. Ada yang ziarah dulu ke kubur. Ada yang maaf-maafin dulu, bermaaf-maafan. Dan ini ada sebagian kaum muslimin yang melakukan seperti itu. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, aku tidak tahu. Ada amalan-amalan secara khusus ketika menyambut datangnya bulan Ramadan, kecuali katanya rasa gembira, rasa senang, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Ramadan, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, bulan Ramadan yang sangat dinanti-nantikan oleh para salafus saleh, di mana para salafus saleh, bagaimana yang dikutip Al-Imam Yahya di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, mengutip doa para salafus saleh 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Doanya, Allahumma salimni li Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasalim Ramadanali, wasalim Ramadanali, dan selamatkanlah aku pada bulan Ramadan. Yakni selamatkan aku dari segala perkara urusan yang merusak ibadahku di bulan Ramadan. Wa tasalamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah seluruh amal ibadahku pada bulan Ramadan. Ini 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan pada bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena mereka mengetahui, mereka mengilmui Ramadan. Karena kenapa? Karena mereka memahami dengan baik dan benar dan meyakininya dengan baik dan benar akan Ramadan, dengan segala keutamaannya, dengan segala keistimewaannya yang tidak terdapat di bulan-bulan yang lainnya. Sehingga 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah berdoa agar disampaikan umurnya pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan seorang dipertemukan dengan bulan Ramadan, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dosanya akan dihapuskan. Dosanya akan dihapuskan. Sebagaimana hadis yang riwayat Imam Muslim dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat fardu yang 5 waktu, wal jumu'atu ila jumu'ah, Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, kaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair.
ya, menjadi penghapus atas dosa-dosa yang ada di antara waktu-waktu tersebut. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan syarat, ya, majtunibatil kabair, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi kata Rasulullah, bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, waktu ibadah itu menghapus dosa sepanjang hidupnya. Salat yang 5 waktu misalnya dari subuh ke zuhur menghapus dosa. Zuhur ke asar akan menghapus dosa. Asar ke maghrib menghapus dosa, maghrib ke isya menghapus dosa, dan seterusnya. Begitupun Jumat ke Jumat, di antara Jumat ke Jumat itu menghapus dosa. Begitupun ketika Ramadan ke Ramadan akan menghapus dosa. Tentu saja yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, kata para ulama. Karena di sini Rasulullah memberikan syarat sepanjang orang tersebut meninggalkan dosa besar, tidak melakukan dosa besar. Makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis satu kitab atau buku Al-Kabair, ya. Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Kurang lebih 77 dikumpulkan dosa-dosa besar yang harus dijauhkan bagi seorang muslim. Dan juga di dalam surah An-Nisa, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa-dosa besar yang dengan sebab itu dihapuskan dosa-dosa kecil. In tajtanibu kabair, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar atau meninggalkan dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang dilarang atasnya, nukaffir ankum sayiatikum, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang paling mulia, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya agar dihapus dosa-dosa kecil harus meninggalkan dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Seluruh perbuatan, kata para ulama, ciri-ciri dosa besar itu seluruh perbuatan yang diancam dengan neraka, azab, laknat. Ini diantara ciri-ciri perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori dosa-dosa besar, tidak diampunkan. Terutama sekali yang paling besar adalah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar yang paling besar yang harus dijauhkan, ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik, dan Dia mengampunkan dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Apalagi dosa besar, banyak ya. Durhaka kepada kedua orang tua, ini dosa besar. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang minum minuman keras. Yang kedua, al-aqu, durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga kata Rasulullah, ad-dayus. Siapa ad-dayus? Kepala keluarga,
Suami yang tidak punya rasa cemburu, membiarkan keluarganya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seorang suami atau kepala keluarga yang semacam ini diancam oleh Rasulullah, la yadkhulunal jannah. Makanya kepala keluarga ini berat. Dia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kiamat terhadap keluarganya yang dia pimpinnya. Dan kepala keluarga yang dayus tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang membiarkan keluarganya, istri dan anaknya ya, enggak ngaji misalnya. Tidak sholat misalnya, ya. Dan seterusnya. Ya. Ini diancam, ya. Jangan sampai kepala keluarga ada seorang kepala keluarga nanti di kiamat dituntut oleh istri dan anaknya. Ya. Ketika di dunia dia tidak mengajarkan, tidak memerintahkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Nauzubillah. Dan dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Sepanjang seorang meninggalkan dosa besar, seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka waktu ibadah dari waktu ibadah ke ibadah yang lain akan menghapuskan dosanya. Begitupun ketika bertemu dengan bulan Ramadan, akan menghapus dosa. Ini keutamaan yang pertama, seorang muslim dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain, ketika seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Nasa'i, Imam Baihaqi, insyaallah hadis ini sahih. Ibnu Kuzaimah juga, Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadis yang mulia ini bersumber dari sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah. Ia bercerita atau meriwayatkan di masa Rasulullah ada dua orang sahabat, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anna rajulaini min Bali. Ada dua orang sahabat yang berasal dari suku Bali menghadap Rasulullah, ya. Wa kana islamuhuma jami'an, menyatakan keislamannya, menyatakan atau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kata Thalhah bin Ubaidillah, orang yang pertama terlihat sangat sungguh-sungguh daripada orang yang kedua. Bahkan orang yang pertama ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menemukan syahidnya. Artinya meninggal di medan perang. Sedangkan orang yang kedua masih hidup, ya, hingga 1 tahun kemudian setelah yang pertama tadi mati syahid, baru kemudian dia juga meninggal dunia. Tidak mati dalam keadaan perang. Artinya tidak mati syahid. Kemudian kata Thalhah bin Ubaidillah, aku bermimpi, di mana dalam mimpiku aku melihat seakan-akan berada di pintu surga bersama kedua laki-laki tadi, yang mati di medan jihad dan yang mati 1 tahun kemudian tidak di medan jihad. Kemudian kata Thalhah bin Ubaidillah, maka keluarlah dari pintu surga malaikat yang kemudian mempersilakan orang yang kedua yang tidak mati di medan jihad ini, yang tidak mati syahid, justru dipersilakan untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Setelah itu keluar lagi malaikat dari pintu surga mempersilakan orang yang pertama yang meninggal di medan jihad atau mati syahid, baru
dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan aku, kata Thalha bin Ubaidillah, dipersilakan untuk kembali karena belum waktunya. Fa'asbaha Thalha yuhaddisu bihin nas. Ya. Kemudian pada pagi harinya Thalha berceritalah tentang mimpinya kepada para sahabat yang lain. Fa'ajibu lidzalik. Maka orang-orang atau para sahabat terheran-heran dengan mimpinya Thalha bin Ubaidillah. Kenapa sampai demikian? Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa haditsuhul haditsa. Kemudian mimpinya Thalha ini pun disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Min ayyi dzalika ta'jabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mana yang membuat kalian begitu heran akan mimpinya Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu an. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, ya, haja kana asyadda rujulaini ijtihadan summa tushhida wa dakhala hajal akhirul jannah qablahu. Ya Rasulullah, kenapa orang yang meninggal tidak di medan jihad, ya, tidak mati syahid, justru dipersilakan masuk ke dalam surga terlebih dahulu daripada orang yang meninggal di medan jihad? Apa Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah berkata, alaisa qad makasa haja ba'dahu sana, bukankah orang yang tidak mati di medan jihad itu meninggal 1 tahun kemudian setelah yang meninggal di medan jihad? Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan orang yang meninggal, yang orang kedua meninggal itu 1 tahun kemudian dia bertemu Ramadan, fasamahu, kemudian dia berpuasa di dalamnya, wasalla kaja wa kaja min sajatin fis sanah, dan dia juga mengerjakan salat ini salat itu, ya, sehingga begitu banyak sujudnya dalam setahun. Qalu bala, tentu wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama wal ar. Sungguh, kata Rasulullah, jarak di antara keduanya sangat jauh berbeda bagaikan langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini keutamaan. Keutamaan ketika seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan Ramadan yang kemudian dia berkhidmat di dalamnya. Dia saum, dia sholat, dia kerjakan amalan-amalan ibadah-ibadah yang disyariatkan, maka kedudukannya bisa melebihi sekalipun orang yang mati di medan jihad. Ya. Ini diantara keutamaan. Kenapa para salafus soleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum datang Ramadan agar dirinya dipertemukan Ramadan? Karena begitu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia dipertemukan Ramadan. Pertemukan Ramadan. Makanya katakan Rasulullah dalam hadis tadi, fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah. Ya. Sungguh sangat merugi, sungguh sangat sengsara orang-orang yang dipertemukan Ramadan kemudian tidak mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dalam hadis lain, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, kenapa Ramadan menjadi impian, kerinduan bagi orang-orang soleh, para perindu surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada para sahabat pada waktu itu, diantaranya adalah idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Karena ketika bulan Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah seluruh pintu-pintu surga dan ditutuplah seluruh pintu neraka dan dibelenggu setan rajim laknatullah. Dibelenggunya setan rajim laknatullah. Saya ingin menjelaskan tentang di
dibelenggunya syaitan rajim laknatullah ini, ya ini perkara yang gaib. Ya. Jangan sampai jadi olok-olokan. Jangan sampai jadi olok-olokan. Dan ini kabar dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masduq, orang yang benar perkataannya. Ya. Orang yang benar perkataannya. Bahwa Ahlus Sunnah terhadap perkara yang gaib, diantaranya adalah di mana pada bulan Ramadan syaitan rajim laknatullah dibelenggu atau diikat, iya kita meyakininya. Kita beriman apa yang datang dari Rasulullah SAW berkenaan dengan syaitan rajim laknatullah ketika bulan Ramadan dibelenggu. Akan tetapi kita tidak memberat-beratkan diri, menyibuk-nyibukkan diri, kemudian bertanya dengan apa diikatnya, seperti apa diikatnya, di mana diikatnya. Ya, lah. Kita cukup meyakini bahwa syaitan rajim laknatullah dibelenggu, ya dibelenggu. Diikat, ya diikat. Ya. Sepanjang tidak ada penjelasan dalil baik dalam Al-Quran maupun sunnah yang sahih ya tentang kaifiatnya, caranya dan lain sebagainya, maka kita berhenti. Wallahu a'lam bishawab. Karena perkara yang gaib, perkara-perkara yang gaib nggak perlu kita bertanya dengan apa, kecuali ada penjelasan dalam Al-Quran maupun sunnah. Oh diikatnya dengan ini, di sini dan lain sebagainya. Sepanjang tidak ada penjelasan, maka cukup kita meyakini, mengimani syaitan rajim laknatullah ya dari bangsa jin ketika di bulan Ramadan dibelenggu. Hikmahnya tentu memberikan keluasan kepada kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan ya. Karena faktor dari luar ya sudah dibelenggu. Sudah tidak ada yang mengganggunya, tinggal dirinya sendiri ketika di bulan Ramadan yang berkah ini dia mencari ya pahala yang besar, kebaikan yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ya. Di mana bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluruh pintu-pintu surganya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bukan hanya Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surganya, akan tetapi juga kata Rasulullah, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memperbagus, memperindah ya surganya setiap hari. Di bulan Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan memperindah, mempercantik, memperbagus surganya. Wa yaqul, dan kemudian Allah berfirman, yusiku ibadiyas salihun an yulqu anhumul ma'unata wal aja. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala membagus surganya, memperindah, mempercantik? Karena kata Allah, hamba-hambaku yang soleh ingin melepas beban dan penderitaannya dan mereka rindu untuk memasuki surga. Allah. Ya. Jadi siapa yang rindu untuk masuk surga? Yang soleh. Hamba-hamba yang soleh, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian menjadi orientasi kehidupan para sahabat. Pandangannya jauh, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Karena mereka adalah orang-orang yang saleh. Salah satu ciri orang yang saleh, pandangannya jauh ke depan surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Dan pandangannya jauh ke surga. Ya.
yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan dapatkan di dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka selalu minta ditunjukkan kepada Rasulullah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tentang sahabat yang mulia Humam Al-Ansari ketika dalam perang Badar, ya. Dan setelah hadis ini sahih dari Imam Muslim. Ya, ketika dan dipimpin langsung ketika dalam perang Badar tersebut, ya, perang yang dipimpin langsung, perang pertama yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memompa semangat para sahabat, bersegeralah kalian wasari'u ilal jannah. Bersegeralah kalian untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Humam bil Ansar Al-Ansar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, surga seluas langit dan bumi, alangkah hebatnya. Lalu apa yang menjadi kamu kagum wahai Humam? Tidak ya Rasulullah, hanya saja aku ingin menjadi penghuni surga tersebut. Allah. Ya. Apa kata Rasulullah? Wa anta min ahlihi. Dan engkau wahai Humam termasuk penghuninya. Ini ta'yin. Pernyataan langsung Rasulullah terhadap sahabat yang mulia Humam Ansar radhiyallahu. Kemudian Humam Ansar radhiyallahu, ya, meninggalkan perbekalannya, ya, perbekalan perang yang ditinggalkan, yaitu kurma, ya. Kalau aku harus menghabiskan kurma ini, alangkah lamanya. Ditinggalkan perbekalannya, bahkan katanya yang ada di mulutnya dikeluarkan, kemudian dia maju ke medan jihad dan menemukan syahid. Kalau udah surga, Masya Allah. Ya. Begitulah mereka. Begitu kuatnya keimanan mereka terhadap akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni hadis yang diriwayatkan Imam Nasai, Imam Hakim dan juga Ibnu Hibban, sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu an juga datang kepada Rasulullah dan minta ditunjukkan jalan menuju surga. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Ya, kata Abu Umamah radhiyallahu an, ya Rasulullah, tunjukkan satu amalan yang dengannya aku bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Rasulullah? Qala alaika bisawm la mislalahu. Hendaklah engkau berpuasa, kata Rasul. Hendaklah engkau saum. Ya. Hendaklah engkau saum la mislalahu, karena tidak ada amalan semisal saum, semisal puasa. Nah, ini di bulan Ramadan yang Allah berkahi ini, kemudian disyariatkan berpuasa di dalamnya, ya, adalah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, alaika bisawm, hendaklah engkau wahai Abu Umamah berpuasa la mislalahu, karena tidak ada amalan yang semisal dengan puasa. Begitupun dari Arab Badui, Arab dusun yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa ada Arab dusun, Arab Badui yang datang kepada Rasulullah juga minta ditunjukkan amalan-amalan yang jika aku kerjakannya bisa memasukkan aku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah, apa kata Rasulullah? Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama kata Rasulullah, hendaklah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
dan jangan berbuat syirik sedikit pun. Wa tuqimus shalah, wa tuqimus shalatul maktubah. Kemudian salat yang 5 waktu. Wa tu'addiz zakah mafruḍah. Mengeluarkan zakat apabila terpenuhi ya nisabnya dan haulnya, jumlahnya dan waktunya. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, tasumu Ramadan. Ya. Hendaklah engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Ketika seorang Arab Badui atau Arab Dusun minta ditunjukkan kepada Rasulullah amalan-amalan yang bisa masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua masuk dalam rukun Islam yang 5 ya. Masuk dalam rukun Islam yang 5. Mulai dari syahadat, ya, beribadah kepada Allah dan tidak bersyirik sedikit pun, kemudian menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kelima tentu haji bagi yang diberi kemampuan. Sehingga kata para ulama, seandainya kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan, sudah menjadi sebab dirinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia tambah dengan yang sunnah-sunnah. Yang wajib saja sudah mencukupkan dirinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah-ibadah sunnah itu ada pelengkap, penambah. Yang utama adalah yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib. Kemudian apa kata Arab Badui tersebut? Ya, aku tidak, demi Allah katanya, aku tidak akan menambahkan ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, maka berkata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang itu. Kalau benar apa yang dikatakan. Ya. Kalau kamu ingin melihat penghuni surga, kata Rasulullah, lihatlah orang ini, Arab Badui ini, Arab Dusun ini. Kalau memang apa yang dia katakan, dia cukupkan dengan yang wajib-wajib saja. Sudah menjadi sebab dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, jadi para salafus saleh, kenapa mereka begitu merindukan surga, bahkan meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan, ya, karena segala keutamaan, karena Ramadan yang memiliki segala keutamaan, terutama sekali, ya, adalah dibukanya pintu-pintu surga dan diperhias oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan buat orang-orang yang soleh. Sedikit kita akan membacakan ya kondisi penghuni surga. Kondisi penghuni surga. Bahwa para penghuni surga itu apabila seorang dimasukkan dalam surga, postur tubuhnya berubah, ya, seperti postur tubuh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dalam hadis yang Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Tabrani, ya, dan lain-lain dengan derajat hasan, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yadkhulu ahlul jannah jannah jurdan murdan bidon diadan mukahhalina abna'a salasin wa salasin wahum ala khalqi adam sittuna jiro'an fi sab'ina adoro. Ahli surga masuk ke dalam surga dalam keadaan pendek rambutnya, tidak berbulu wajahnya, tidak berbulu, wajahnya putih bersih dan bercelak
berusia 30 sampai 33 tahun. Ya. Ini rata-rata penghuni surga. Dalam postur tubuh Nabi Adam, yakni 60 hasta tingginya dan lebarnya 7 hasta. 1 hasta itu setengah meter, kurang lebih setengah meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Ya. Kemudian lebarnya 7 hasta, 3,5 meter. Ya. Jadi penghuni surga itu rata-rata seperti Nabi Adam dan umurnya 30 sampai 30, sedang-sedang gagahnya. Ya. Insya Allah kalau kita semua dimasukkan ke dalam surga seperti itu. Amin. Amin ya. Untuk apa? Menikmati surga. Menikmati surga. Kalau badan kita kecil-kecil kayak gini, 1 piring aja udah kenyang. Ya. Apalagi udah kena diabetes dan gak boleh makan itu. Ya. Itu penghuni surga. Makanya orang-orang para salafus soleh, yakni para sahabat terutama, ya, yang mereka disampaikan oleh Rasulullah SAW akan kondisi surga, akan sifat surga, ya, sehingga mereka sangat rindu, sangat ingin, orientasinya selalu surga. Ya Rasulullah, tunjukkan jalan ke surga. Ya Allah, amalan apa yang bisa masuk ke dalam surga? Dan begitulah memang seharusnya seorang mukmin. Hidup di dunia ini sebentar. Dan dunia ini fana. Kata Rasulullah, umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih daripada itu. Apalagi udah kena sakit-sakitan. Asam urat lah, apalagi kolesterol lah, dan lain sebagainya. Ya, udah nggak enak. Ya, udah nggak enak. Tapi dalam surga, ijadahola ahlul jannah jannah, wa ahlun nar nar. Ya, munadi ahlul jannah, innalakum indallah. Ya, dan seterusnya. Bila penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, maka ada yang berseru kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, sungguhnya kalian akan memiliki janji di sisi Allah yang ingin Dia tunaikan kepada kalian. Mereka bertanya, apakah itu? Bukankah Dia telah memberatkan timbangan amal kebaikan kami, memutihkan wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surganya dan menyelamatkan kami dari nerakanya? Maka disingkaplah tirai atau hijab, kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang paling mereka cintai dan paling menyejukkan pandangan mereka daripada melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kenikmatan yang paling besar, ya, di sisi Allah yang Allah berikan hanya kepada penghuni surga. Hanya kepada penghuni surga. Ya. Allah berikan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, harus masuk ke dalam surga. Ya. Yang kita beribadah sekarang ini setiap hari, sepanjang hidup kita meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah akan memperlihatkan dirinya nanti di surga terhadap para penghuni surga. Ya. Kemudian juga kata Rasulullah, yunadi munadi innalakum antasihu fala tasqumu abadan. Para penghuni surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya, ya, akan hidup selama-lamanya di dalam surga dan tidak mati. Karena yang namanya kematian sudah disembelih. Ya, sudah hilang, tidak ada lagi kematian. Kemudian mereka akan sehat terus dan tidak akan sakit selama-lamanya. Mereka akan sehat terus, nggak akan sakit selama-lamanya. Nggak ada istilah masuk angin lah segala macam. Ya, di surga, ya, sehat terus.
Kemudian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Ya. Akan bahagia terus dan tidak akan pernah mendapatkan kesusahan selama-lamanya. Ya. Makanya orang yang sukses dalam hidupnya apabila Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan dirinya ya dari neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya sebagaimana terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati, wa innama tuwaffakum ujurakum yaumal qiyamah. Dan kami akan sempurnakan balasan terhadap apa yang kalian kerjakan ketika di dunia ini dengan sempurna nanti di yaumil qiyamah. Faman zuhziha anin nar, maka barang siapa yang Allah bebaskan dirinya dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dalam hidupnya. Kesuksesan yang abadi, kesuksesan yang hakiki, yang setelahnya tidak ada lagi kegagalan. Yang ada kesenangan, kebahagiaan, yakni menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita bahas, sudah jam 6 lewat ya. Berkenaan dengan keutamaan bagi seorang muslim apabila dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya. Kita cukupkan. Barangkali sebelum kita akhiri ada yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya. Nah. Tadi Pak Ustadz menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Salah satunya bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi. Yeah. Pertanyaan saya, apakah ini berlaku juga untuk orang kafir? Ya. Itu pertama. Terus kedua, adakah ciri-ciri seorang yang beriman memperoleh keutamaan bulan Ramadan ini setelah bulan Ramadan selesai? Adakah ciri-cirinya? Itu saja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab. Ya, saya ingin jawab yang kedua, pertanyaan kedua. Adakah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan? Ya. Setelahnya tentunya setelah Ramadan akan terlihat akan kesinambungannya. Akan kesinambungannya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, tidak ada katanya yang menghentikan bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah kecuali kematian. Kecuali kematian. Ya. Maka apa yang didapatkan ketika bulan Ramadan, ya, misalnya dia menjaga sholat berjamaahnya, qiyamul lailnya, ya, kemudian infak sodakohnya dan seterusnya segala kebaikan, amalan-amalan yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, kemudian berimbas setelah Ramadan, insya Allah dia akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kalian. Ya. Sehingga ketika di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan, ya, akan terus dia kerjakan apa yang biasa dia lakukan. Kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan di luar Ramadan. Seperti Lailatul Qadar, ya. Ini enggak bisa dia dapatkan kecuali memang
di bulan Ramadan. Barangkali itu, wallahu alam ya. Jadi dia akan mendapatkan rahmat Allah dari bulan Ramadan. Setelah di luar Ramadan akan terus berjalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, keberkahan di bulan Ramadan, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab apakah ini juga akan didapatkan oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya ketahui bahwa hanya terbatas kepada kaum muslimin. Keberkahan itu hanya diberikan kepada kaum muslimin. Keberkahan Ramadan ya, dengan segala keutamanya hanya didapat oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang lain barangkali? Tahu cukup Pak? Paham ya? Insyaallah ya. Cukup? Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini nambah iman, ya, nambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan taufik yang kepada kita semua dan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan ibadah khususnya di bulan Ramadan yang kita dipertemukan di tahun ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.